Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul mendasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Sedangkan SLRT di Kabupaten Bantul saat ini mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2019 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Kabupaten Bantul melaksanakan SLRT sejak bulan Oktober tahun 2018 yang di dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul. Puskesmas, Pusat Kesejahteraan Sosial, keberadaannya di desa, sehingga diharapkan pada tahun 2020 sudah dibentuk masing-masing desa satu puskesmas, sehingga terbentuk 75 puskesmas di Kabupaten Bantul. Dengan harapan dengan adanya puskesmas ini, maka pelayanan terhadap penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu semakin bisa didekatkan keberadaannya, tidak hanya di kabupaten tetapi bisa dilaksanakan, dilayani di masing-masing desa. Semoga saja pembentukan SLRT dan puskesmas ini akan bermanfaat bagi seluruh warga fakir miskin maupun orang tidak mampu di Kabupaten Bantul. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bidang Banjamsos Dinas Sosial P3A ingin sedikit memperkenalkan bidang kami. Yang pertama bahwa Bidang Banjamsos dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul. Bidang Banjamsos terdiri dari dua seksi. Yang pertama, seksi bantuan fakir miskin dan korban bencana, dan seksi perlindungan dan jaminan sosial. Bidang Banjamsos mempunyai tugas antara lain melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga, serta penanganan fakir miskin. SLRT atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu dilaksanakan di bidang Banjamsos karena bidang Banjamsos adalah bidang yang memberikan pelayanan dan jaminan sosial, sehingga sangat tepat berada di bidang kami yang sangat berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah fasilitator SLRT di Kabupaten Bantul sudah ada di 75 desa, sehingga masing-masing desa ada satu fasilitator SLRT. Kemudian untuk supervisor ada 34 orang di 17 kecamatan, sehingga setiap kecamatan ada 2 orang, yaitu dari TKPK dan dari TKSK. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang sinkronisasi program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2020, kami berharap puskesmas dapat dibentuk di 75 desa, sehingga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kabupaten, sehingga dapat dilayani di tingkat desa, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bisa cepat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga SLRT yang ada di Kabupaten Bantul ini dan juga puskesmas yang ada di 75 desa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat melayani seluruh keluhan masyarakat di Kabupaten Bantul ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di Sekretariat SLRT Purwomanggis Kabupaten Bantul. Kenapa dinamakan SLRT Purwomanggis? Karena kita sistem pelayanan dan rujukan terpadu program penanggulangan kemiskinan. Nah,
berkaitan dengan itu kita memiliki SOP atau alur layanan SLRT atau aduan di Kabupaten Bantul yang berawal dari desa. Jadi desa ada puskesmas, di mana puskesmas tersebut adalah warga mengunjungi puskesmas untuk menyampaikan aduan dan diterima oleh fasilitator dan juga para front office dan back office. Kemudian akan diverifikasi oleh supervisor di kecamatan. Kemudian mereka akan datang ke SLRT Pronakes Kabupaten Bantul, dan itu mereka ada beberapa pos aduan di kita, yaitu aduan tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang umum, dan juga tentang sosial ekonomi, tentang pengolahan data. Nah, di kami itu ada front office dan back office, di mana di front office tersebut mereka akan kita berikan atau harus registrasi untuk data-data yang akan disampaikan. Kemudian setelah itu akan direview oleh para front office. Kemudian setelah direview, kemudian apakah mereka masuk data atau tidak, kemudian mereka akan diberikan ke back office, di mana back office tersebut akan masuk ke dalam aplikasi SIG-NG. Di dalam data BDT mereka akan kelihatan apakah dengan data yang telah dibawa itu mereka ada di basis data terpadu atau tidak. Nah, kemudian nanti akan kita rekomendasikan apabila mereka memang membutuhkan penyelesaian. Kita ada beberapa rekomendasi untuk kesehatan, itu dengan Jamkesda, dengan Jamkesos, dan juga dengan BPJS Kesehatan. Kemudian untuk pendidikan, kita akan merekomendasikan mereka kalau SD dan SMP itu akan kita rekomendasikan ke Disipora. Kemudian untuk yang SLTA atau sederajat itu akan ke Baledikmen. Nah, untuk selanjutnya, apabila mereka aduannya tentang data SIG-NG, itu mereka akan kita tindak lanjuti dengan verifikasi apakah dia masuk data atau tidak, kemudian layak atau tidak. Itu akan kita rekomendasikan dengan kita memberikan formulir verifikasi, yang mana kita akan kerjasama berkoordinasi dengan para fasilitator desa dan dusun sebagai lini lapangan yang nanti bergerak secara door to door untuk bisa memperoleh input data sesuai dengan kenyataannya. Kemudian nanti hasilnya verifikasi akan disampaikan ke desa berbentuk hasil verifikasi form A3. Kemudian verifikasi tersebut akan di-entry oleh para operator desa. Kemudian setelah di-entry itu memakai aplikasi SIG-NG, dan itu akan kita finalisasi untuk bisa sampai ke pusat. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat, bahwa untuk verifikasi tersebut nanti akan saat kita melaksanakan musdes, muskep, itu akan kita ikut dimusdeskan, sehingga nanti akan tercantum di dalam berita acara musdes yang nantinya akan disampaikan ke pusat berupa scan data yang dimasukkan dalam aplikasi SIG-NG. Mungkin itu alur yang bisa kita berikan. Untuk lebih jelasnya, marilah monggo masyarakat Kabupaten Bantul yang akan mendapatkan pelayanan aduan untuk datang baik ke desa, di puskesmas atau pusat kesejahteraan sosial, atau ke Sekretariat SLRT Kabupaten Bantul. Kita terima dengan sepenuh hati sehingga masyarakat Kabupaten Bantul bisa terlayani dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.